kita akan berbicara menjadi sahabatnya Tuhan. Kita harus tahu tentang 5 fase membangun sebuah hubungan. Yang pertama itu adalah fase perkenalan. Jadi sebelum Bapak Ibu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastinya menggali lebih dalam, apa benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Apakah benar bahwa Ia itu yang akan menghakimi kita nanti waktu zaman akhir tiba? Menggali informasi sampai kita masuk kepada tahap kedua. Fase yang kedua adalah fase pertemanan. Dalam fase pertemanan ini kita akan membuat sebuah keputusan, apakah kita mau berteman atau tidak. Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Alasan-alasan apa yang membawa kita, mendorong kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah fase pertemanan. Di fase ini kita seringkali menginginkan sesuatu yang enak, sesuatu yang enak dari teman-teman kita. Kita inginnya ditraktir, kita inginnya dimanja, kita inginnya dapatin sesuatu di fase ini. Lalu kita masuk kepada fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu namanya fase persahabatan. Sebuah hubungan yang jauh lebih dari segala pertemanan. Waktu kita masuk di dalam fase pertemanan, saya mau ingatkan baik-baik, hati-hati memilih teman. Alkitab mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini mungkin setiap kita dalam keadaan baik, tapi orang-orang di sekitar kita yang tidak baik itu bisa merusak segala yang baik yang kita punya. Karena pada prinsipnya seorang bergaul dengan seseorang itu identik dengan menggabungkan semua atau kesamaan. Misalnya sama-sama hobinya merokok, ya kumpul dengan orang-orang merokok. Adakah dari setiap kita yang merokok hari ini punya teman yang tidak merokok? Paling-paling yang tidak merokok itu bilangnya, duh tolong dong jangan merokok dong. Tolong jangan merokok dong, kayak gitu. Hal yang sama yang punya hobi naik motor gede, maka komunitasnya adalah main motor gede. Yang suka berbicara tentang bisnis, ngomongnya tentang bisnis. Yang suka tentang hal-hal rohani, bertemannya dengan orang-orang yang punya kehidupan rohani, ngomongnya selalu yang rohani. Pertemanan. Hal yang sama waktu kita memutuskan untuk sebuah pertemanan, hati-hati. Karena pertemanan itu bisa merusak segala yang baik yang kita punya. Karena itu pilih baik-baik teman. Sebelum kita menjalin sebuah hubungan yang lebih intens lagi, yang lebih lagi kepada fase yang namanya fase persahabatan. Kalau setiap kita salah mengambil sebuah keputusan di area fase ini, fase pertemanan, bisa-bisa setiap kita tidak akan membawa teman kita kepada sesuatu yang benar. Kita akan terbawa oleh mereka kepada sesuatu yang buruk. Karena itu penting baik-baik untuk setiap kita boleh memahami setiap fase ini. Keputusan ada di tangan setiap kita. Coba lihat sekeliling kita, apakah teman-teman kita itu adalah orang-orang yang baik? Orang-orang yang membawa kita semakin lari dengan kencang, orang-orang yang membawa kita semakin takut dengan Tuhan, ataukah orang-orang yang selalu membawa kita hidup dalam kebencian dan kebencian? Ataukah kita adalah orang-orang yang mempengaruhi orang-orang yang baik itu untuk membawa mereka kepada setiap yang tidak baik yang kita punya? Hati-hati. Kalau setiap kita ingin berubah, masuk dalam sebuah pertemanan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka pilih teman yang baik. Alkitab berkata gini, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-13 ayat 20 berkata begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Permasalahan yang seringkali timbul, Tuhan kita ini kan suci, Tuhan kita ini kudus. Maukah Tuhan berteman dengan setiap kita? Kita mungkin sering belajar tentang ilmu pertemanan ya, bagaimana mempengaruhi setiap orang. Yang saya tahu bahwa orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang kaya itu susah sekali bergaul dengan orang miskin. Atau orang miskin susah sekali bergaul dengan orang kaya. Orang yang berhikmat susah sekali bergaul dengan orang yang tidak berhikmat. Hal yang sama, orang yang tidak berhikmat susah sekali bergaul dengan orang yang berhikmat. Orang yang hidup benar akan sangat sulit untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak hidup benar. Hal yang sama,
Mungkin karena rasa minder atau apapun, orang-orang yang tidak benar akan sangat sulit mendekati orang-orang yang benar. Rasa ciut hati dan apapun itu bisa terjadi untuk menghambat pertemanan kita. Bayangkan kalau kita ini orang berdosa, kita ini tidak layak, kita ini sampah, lalu Tuhan yang kudus menawarkan sebuah pertemanan. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan layak membuat kita disebutnya sebagai sahabat Allah? Ini fase pertemanan, memutuskan dulu. Belum sampai pada fase persahabatan, fase pertemanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hati-hati memilih teman. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 berkata begini. Amsal pasal 22 ayat yang ke-24 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, karena nanti kita akan berdampak jadi seperti mereka. Kita ini sudah baik-baik datang kepada teman kita curhat ke mereka, mereka tidak malah menenangkan kita supaya mengampuni orang yang menyalahkan kita, ataupun orang yang memarahi kita, atau orang yang menyakiti hati kita. Malah kalau teman yang buruk ini akan mengompori, sehingga orang ini jadi tambah melimpah-limpah kemarahannya. Jadi Alkitab mencatat, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan orang yang suka marah. Carilah orang yang sabar. Waktu kita marah, cari orang yang sabar. Karena saya bisa pastikan bahwa waktu kita datang ke tempat itu, ke orang itu akan bilang gini, sabar, sabar bro, sabar sis, sabar, tenang, berpikir yang benar. Coba lihat, koreksi, apakah salah? Oh iya, yang nggak salah ya. Iya, sabar. Kalaupun benar-benar orang itu yang salah, atau orang yang menyakiti itu salah, orang ini akan berkata begini, sabar, ampuni saja, pembalasan ada di tangan Tuhan. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, maka tidak lari kemana-mana berkat itu. Katanya tadi pujian, jangan rebutan, berkatnya satu-satu, gak usah rebutan, porsinya itu ada. Jadi penting untuk memilih sebuah teman. Baru kalau kita sudah tahu bagaimana kita menyeleksi sebuah teman, maka kita bisa masuk kepada fase yang namanya fase persahabatan. Dalam fase ini kemarin Ibu Gembala sampaikan bahwa ada kasih di sana. Seorang sahabat itu menaruh kasihnya setiap waktu. Ada kasih dalam hubungan persahabatan. Kasih yang tidak hanya memuji, kasih yang tidak hanya memberi support, atau kasih yang tidak hanya menghargai sesuatu yang baik, atau memberikan penghargaan untuk sesuatu yang baik yang dilakukan oleh sahabat kita. Tapi di fase ini kita akan lebih dalam, lebih intens. Karena bagi seorang sahabat, hidupnya itu adalah hidupku. Oleh karena itu Tuhan berkata, rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena apabila sahabatnya ini tidak sampai kepada apa yang dia mau, maka yang menyesal itu adalah sahabatnya. Oleh karena itu, dalam fase ini kita akan belajar banyak hal supaya kita berkenan menjadi sahabatnya Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Oke, kita akan baca dengan suara yang bisa didengar. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 berkata begini, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini hubungan yang intens, hubungan yang tidak hanya sekedar datang setiap minggu di sini, tapi hubungannya lebih daripada itu. Hubungan pribadi yang tidak pernah lepas. Kasih seorang sahabat memberikan kasih waktu setiap waktu, memberikan kasihnya setiap waktu. Inten, hubungan yang tidak pernah putus 24 jam. Kalau hanya 1 jam, 2 jam di gereja itu nggak cukup untuk bisa jadi sahabat. Tapi perlu waktu yang jauh lebih banyak untuk membangun ini. Karena Alkitab mencatat begini, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia seorang sahabat itu disampaikan. Kemarin kan Ibu Gembala bilang gitu, semua rahasianya itu tersampaikan kepada sahabatnya karena ia percaya kepada sahabatnya.
Hari ini saya meyakini bahwa setiap kita percaya kepada Tuhan, ya. Tapi permasalahan sering kali terjadi adalah Tuhan masih belum mempercayakan dirinya kepada kita. Saya akan baca Yohanes pasal 2 ayat 24. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Oke, yang sudah ketemu bisa bacakan dengan buat setiap kita. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Kita percaya kepada Tuhan itu baik, itu kita harus mengenal Tuhan lebih lagi. Dan dari pihak sahabat, maukah Tuhan itu menjadi sahabat kita? Ini juga dipengaruhi oleh apakah dia layak mempercayakan dirinya kepada kita. Misalnya kepada gereja, atau secara pribadi kepada setiap kita. Ia sampaikan visinya, ia sampaikan keinginannya, ia sampaikan kerinduannya. Termasuk seorang sahabat itu sampaikan kalau bapak ibu saudara itu salah. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Seorang yang meyakini bahwa kita ini layak menjadi sahabat Tuhan, dia akan, oh iya ya saya salah, salahnya di mana? Di sini, oh iya. Lalu berjalan seperti yang diinginkan. Berapa banyak dari setiap kita hanya ingin berita-berita dari mimbar ini sesuatu yang baik buat kita. Berapa banyak dari setiap kita hanya rindukan sebuah berkat yang disampaikan oleh para pengkhotbah kepada setiap kita. Tuhan punya rancangan terbaik buat setiap kita. Tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan buat atas hidup kita. Ia tahu secara detail hidup kita, jauh daripada setiap kita tahu. Ia akan membawa kita kepada padang rumput yang hijau. Ia akan menyertai dan menemani kita. Walaupun 1000 orang menghadang, bahkan bertujuh jalan mereka akan berpencar-pencar, sebab Tuhanlah yang menjadi panglima perang kita. Berapa banyak dari setiap kita itu rindu selalu dikasih berkat-berkat, tapi manakala ditegur, setiap kita nggak mau. Waduh, bukan sahabat itu. Sahabat kok kayak gitu, bicaranya seperti itu. Ya kayak gitu, ini terjadi di Alkitab. Saya mau ajak kita untuk buka Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca perikopnya saja ya, ayat yang ke-6, ayat pasal yang ke-60. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 dikatakan begini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Alkitab mencatat sejak hari itu, satu persatu dari murid-muridnya hilang. Hanya ada 12 orang. Jadi kalau kita datang tempat ini hanya menerima sesuatu yang baik, dan sesuatu yang tidak baik dikiranya kita menyakiti para pengkhotbah. No. Alkitab mencatat seperti itu. Jadi berapa banyak dari setiap kita rindu hari ini diajar, boleh angkat tangan? Oke. Berapa banyak tempat ini rindu Tuhan nyatakan kesalahannya, angkat tangan? Berapa banyak dari setiap kita rindu Tuhan ingin memperbaiki setiap kita, boleh angkat tangannya? Dan Tuhan mau buat setiap kita, mendidik kita hidup dalam kebenaran. Karena setiap firman yang keluar tidak bisa ditafsirkan oleh keinginan sendiri. Mungkin para pengkhotbah di tempat ini menyampaikan sesuatu yang mungkin menyakitkan, tapi minta Roh Kudus. Kita kan punya Roh Kudus. Mengajar apa? Kenapa kok saya rasanya seperti ditempeleng? Kenapa saya rasanya kok tertuju? Kenapa saya rasanya kok diajari? Kenapa saya rasanya kok dipersalahkan? Tanya Roh Kudus yang memberikan dan mengajar setiap kita. Kalau mau jadi sahabat, terima juga yang buruk. Hari ini saya melihat banyak juga perokok yang datang di tempat ini ke gereja. Padahal seringkali saya bilang untuk tidak merokok, untuk jangan merokok, untuk berhenti merokok. Banyak juga dari tempat ini yang datang terlambat. Walaupun saya seringkali jangan tunggu Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada di tempat ini, artinya masih ingin ditegur kan? Masih ingin diajar, masih ingin dinyatakan kesalahannya. Kalaupun dari setiap kita yang terima firman Tuhan dan tiba-tiba undur satu persatu, Tuhan
Kira-kira menyesal nggak? Tuhan sedih, tapi Tuhan akan berusaha dan berjuang untuk membawa kita kembali. Seorang sahabat harus berani menyatakan setiap kesalahan sahabatnya. Dan seorang sahabat harus menerima apapun teguran yang disampaikan oleh sahabatnya. Tuhan mau juga begitu. Waktu kita datang tempat ini, terima firman-Nya, gali firman-Nya, pelajari firman-Nya. Paling tidak ada 4 hal yang kita bisa pelajari waktu kita datang di tempat ini. Yang pertama, apakah ada sesuatu yang Tuhan mau ajar waktu kita datang tempat ini? Yang kedua, apakah Tuhan nyatakan kesalahan saya? Yang ketiga, apakah Tuhan perbaiki apa yang harus saya lakukan? Yang keempat, apa yang Tuhan mau didik waktu saya datang di tempat ini? Paling tidak 4 itu. Kalau dari 4 itu tidak ada satupun yang kita terima, berarti firman itu dihasilkan dari kehendak sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, memang berat waktu kita berbicara tentang menjadi sahabat Tuhan. Kita perlu waktu banyak, tidak hanya sekedar menghabiskan 1 jam ada di gereja. Kita punya dan harus membangun waktu-waktu. Karena di fase persahabatan ini kita menjalin komunikasi, kita menjalin keintiman. Baru nanti kita masuk yang namanya fase pacaran. Yang keempat adalah fase pernikahan, menjadi mempelainya Tuhan. Fase-fase ini harus dilewati. Kalau tidak, setiap kita akan gagal menjadi apa yang Tuhan inginkan, menjadi mempelai yang Tuhan inginkan. Jadi percayai segala yang baik yang ada, yang Tuhan sampaikan itu baik buat setiap kita. Apapun itu, karena Tuhan inginkan kita menjadi sahabatnya. Jadi pastikan setiap kita layak dipercayai Tuhan. Jadi jika minggu depan Bapak Ibu masih datang di tempat ini ke gereja, sekalipun sudah bahasa-bahasa orang-orang yang lain itu bilang menyindir, sekalipun ya bahasa orang-orang yang belum kenal Tuhan itu menyindir. Tapi apakah benar firman Tuhan itu menyindir? Enggak sebenarnya. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, bukan menyindir, terang-terangan. Jadi kalau menyindir itu seringkali saya lakukan dulu gini, karena saya tidak ingin menyakiti Bapak Ibu Saudara. Makanya pakai kiasan-kiasan yang mengarahkan kita untuk, oh ya itu saya. Sekarang nggak usah kayak gitu. Waktu kita rindu untuk menjadi sahabat Allah, terang-terangan aja. Nggak boleh terlambat, jangan. Apalagi ke gereja mengantuk, tidur, main handphone, ngomong sendiri. Dengarin firman Tuhan baik-baik. Apa yang keluar dari firman Tuhan, tangkap. Nggak usah banyak-banyak, sepatah kata saja. Karena firman itu akan mengubahkan setiap kita. Sepatah kata saja. Saya ucapkan banyak kata, tapi tangkap 1 aja yang daripada Tuhan, maka itu bisa mengubahkan setiap kita. Jika setiap kita menangkap sebuah firman ini dan meyakini bahwa itu sebuah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Setiap kita nggak akan pernah lagi tertuduh. Kita akan mengucap syukur, ya mengucap syukur. Mengucap syukur untuk segala yang baik yang Tuhan masih ingatkan. Oke? Jadi biarkan Tuhan melihat setiap kita layak dipercayai. Tidak cukup sampai berhenti kita mempercayai Tuhan, tapi kita dipercayai. Sebab orang-orang yang dipercayai Tuhan, Alkitab mencatat, ia akan menyampaikan dan memberitahukan perjanjiannya. Waktu Sodom dan Gomora ingin dihanguskan Tuhan, maka Tuhan teringat pada satu sahabat yang namanya Abraham. Abraham disebut dalam Alkitab menjadi sahabat Allah itu tidak melewati proses-proses ini, bukan. Abraham melewati yang namanya proses sampai akhirnya Tuhan menyebut dia sebagai sahabat Allah. Hal yang sama dengan kita, lewati setiap proses-proses yang Tuhan ingin. Karena Tuhan mau membentuk kita, melayakkan kita sampai Tuhan menyampaikan janjiannya. Tuhan mau mengutarakan semua isi hatinya buat setiap kita. Tuhan ingin menyampaikan apapun yang ingin Tuhan lakukan atas setiap kita. Sampai kepada fase itu, maka terima. Semua ranting-ranting yang tidak berbuah, yang tidak berguna, yang kering akan ditebang Tuhan, supaya setiap kita berbuah.
Jadi sisi-sisi yang buruk yang ada dalam hidup kita, biarkan Tuhan pangkas atas hidup kita. Biar Tuhan cabut atas hidup kita. Yang ada hanya setiap kepribadian yang baik, karena lewat kepribadian itu Tuhan mau memberkati setiap kita. Dan lewat kita Tuhan mau jadikan kita berkat bagi banyak orang. Jadi siap sedialah. Memang firman ini berat buat setiap kita yang mau menjadi sahabat Allah. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara, saya harus melewati beberapa ujian yang saya harus terima. Waktu istri saya, waktu orang tua saya menyatakan setiap kesalahan demi kesalahan, bukan berontak, harus ngerti, koreksi benar. Karena firman Tuhan itu punya maksud yang baik atas hidup kita. Hanya saja cara pandang kita untuk melihat itu seringkali mengaburkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Ada seorang, ini ada ilustrasi, seorang yang sedang merajut sesuatu. Tampak dari bawah, cucunya itu mengamati atau orang lain mengamati seorang ibu atau siapa yang sedang merajut. Kira-kira apa yang dilihat oleh orang di bawah, orang yang merajut itu sebuah gambaran atau pola yang baik apa tidak? Saya rasa tidak. Karena polanya ruwet sekali. Makanya itu kalau kita lihat taplak-taplak suaman di belakangnya itu, waduh, kelihatannya jelek sekali. Dalam pandangan kita, iya. Tapi dalam pandangan Tuhan, kalau kita mau lihat dalam kedudukan sebagai seorang sahabat, lihat apa yang dirajut, wow, luar biasa indah. Tuhan mau menyampaikan sesuatu buat kita. Perjanjiannya, visinya Tuhan. Makanya kemarin saya sempat singgung tentang visi. Hari ini saya akan coba singgung sedikit ya. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Kemarin saya sempat singgung bahwa gereja harus punya visi. Kita harus punya visi. Pendidikan yang kita ambil harus punya visi. Termasuk pertemanan dan perkawanan yang kita sudah putuskan harus punya visi. Kalau enggak, aduh berapi deh. Amsal pasal yang ke-29 ayat 18 berkata begini. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata begini. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau kita nggak punya tujuan, apa sih yang kita lakukan? Nggak tahu. Saya seringkali dapati tanya anak-anak muda, anak-anak remaja, kira-kira setelah lulus SMP mau ke SMA mana? Jawabannya tahu nggak apa? Nggak tahu. Kalau setelah lulus SMA lalu kuliah atau kerja? Nggak tahu. Orang-orang yang seperti ini kira-kira belajarnya bagaimana? Adakah target sesuatu yang akan dicapai? Nggak ada. Hal yang sama, orang kerja, lalu kerja kenapa? Cari uang. Terus kalau sudah dapat uang kenapa? Habis. Itulah kenapa banyak dari setiap kita akan muter-muter kayak gini. Kerja, bangun tidur, makan, cari uang buat bayar utang, kerja, bangun tidur, kerja, cari uang buat bayar utang, terus bangun, ya puter-puter deh, lingkaran. Kita namanya lingkaran apa ya? Lingkaran utang atau lingkaran setan. Terus menerus karena nggak punya tujuan. Orang yang punya tujuan tahu dia kerja, aduh, yang ngumpulin deh dikit-dikit ngumpulin dari apa yang dikerjakan untuk membangun sesuatu yang dia impikan. Baru-baru ini saya mendengar sebuah kabar ada seorang yang punya banyak uang, baru terima punya uang banyak ya. Akhirnya kalap mata karena punya uang banyak, difoya-foyain. Waktu uangnya habis dia nyesel gini. Ngapain tadi ya? Ngapain uang kok dibuang-buang kayak gini? Seharusnya sesuatu yang tidak saya beli, kenapa saya beli? Karena tidak ada tujuan. Kenapa harus pergi ke sana? Alasannya nggak tahu. Kalau alasannya tahu, saya mau pergi ke sana, mau beli ayam Mr. DJ gitu ya. Ya sudah, setelah beli ayam Mr. DJ, lalu pulang. Saya mau pergi ke sana, mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan saja. Setelah itu pulang. Tapi kalau mau ke sana mau beli sesuatu, maka beli sesuatu setelah itu selesai. Itulah kenapa setiap orang yang tidak mempunyai tujuan itu nggak tahu deh jalannya kemana. Kita mencatat liar. Kata liar itu begini, tidak punya panduan, tidak punya tuntunan, dan tidak tahu arah. Oleh karena itu, kalau mau jadi sahabat Allah, siap-siap Tuhan akan beritahukan semuanya. Tuhan mau sampaikan apapun, kalau kita siap untuk dipercayai. Artinya begini, waktu Tuhan sampaikan satu kata buat kita, Tuhan ingin lakukan satu kata itu. Maka 1, 2 kata lagi akan muncul. Lakukan. 3 kata, 4 kata akan muncul. Lakukan terus seperti itu. Dan
Tuhan bisa pandang kita layak dipercayai, sehingga apapun yang kita lakukan, sama seperti Samuel begini, dari semua firman tidak kubiarkan gugur. Itu orang yang layak dipercayai. Karena kami percaya kepada Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan sebuah visi gereja, sehingga tidak hanya para pelayan Tuhan, para pemain musik, para pengurus yang mengerjakannya. Karena kami mempercayai Bapak Ibu Saudara, mari kerjakan bersama-sama visi ini. Saya sudah izin kepada Bu Gembala untuk sampaikan visi ini. Oke, karena saya tahu sepanjang tahun ini kita tidak pernah bahas visi, oleh karena itu kita akan bahas visi dari sebuah gereja. Sedikit saja, karena saya nggak banyak-banyak. Yang pertama ada visi gereja, mungkin Bapak Ibu tahu, adalah menghadirkan surga di tengah dunia. Tapi untuk tahun ini kita akan kejar salah satu yang menjadi poin untuk kita bisa capai bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri, nggak bisa. Kemuliaan Tuhan itu akan Tuhan limpahkan waktu kita sehati. Dan itu menjadi doanya Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 17, orang-orang akan melihat waktu kita ini bersatu. Gak bisa sendiri-sendiri. Saya tahu setiap kita punya visi, punya tujuan, tapi kalau sudah menyangkut gereja, maka harus satu arahnya. Karena itu saya minta izin untuk sampaikan ini. Misi yang kita perlu capai di tahun ini adalah menjadi gereja yang guyup. Tahu menjadi gereja yang guyup? Yang akur. Jadi ini tanamkan dalam setiap kita untuk bisa akur. Kita pujian tadi sudah membawa kita sebenarnya pada satu visi, bahwa kita harus akur. Gak usah berebutan berkat, gak usah menghalang-halangi sikut sana sini atau sakit hati, kepahitan. Gak usah, akur, berkatnya sudah ada satu-satu. Jadi waktu ada saudara kita mengasih tahu kepada kita, jangan juga ambil cepat lekas hati, gusar, pahit hati, gak boleh. Tapi tujuannya adalah supaya kita akur. Waktu saya memberitahu Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya benci, tapi supaya kita ini saling kenal. Karena saya tidak ingin Bapak Ibu masuk ke neraka, terus saya sendiri masuk surga, atau saya sendiri yang baik, Bapak Ibu Saudara enggak, saya sendiri yang menyimpan kepahitan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya menyimpan kepahitan, tapi tidak menyampaikan kalau saya ini sedang menyimpan kepahitan. Itu salah, itu bukan sahabat. Kami menganggap setiap kita jemaat Tuhan sahabat, keluarga. Jadi kalau tahu pun gak apa-apa. Ya, visinya adalah apa? Akur. Ciri-cirinya adalah ini, menjadi guyup, menjadi gereja yang guyup. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah saling mendoakan. Doakan saya, doakan Bu Gembala, doakan setiap kita. Ada permasalahan, doakan mereka. Bukan berarti kalau kita tahu permasalahan itu untuk mempermalukan yang lainnya, enggak. Supaya kita ini menjadi guyup. Karena itu saya nggak mau tahu tentang permasalahan jemaat, karena ini sensitif. Bapak Ibu Saudara kenal saya, semakin saya tahu banyak dari saudara, maka semakin banyak firman-firman yang Alkitab tulis buat saudara. Terang-terangan, nggak usah sindir-sindiran, terang-terangan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang terlambat, ya udah, firman Tuhan bilang jangan tunggu Tuhan ataupun yang lainnya. Kalau ada di tempat ini jemaat-jemaat Tuhan yang suka menghindar dari setiap pertemuan-pertemuan, saya tahu. Ya udah, firman Tuhan kan bilang jangan jauhkan diri dari pertemuan. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi mengajar. Oh, saya nggak nyebutin namanya gitu ya. Ya, untuk bersama-sama. Tuhan mau kita guyup, saling doakan. Ada, tanpa Bapak Ibu Saudara tahu, ada jemaat-jemaat itu yang sedang saling berdoakan buat Bapak Ibu Saudara. Sedang berdoa buat semuanya. Jadi hari ini kalau ada yang belum berdoa buat yang lainnya, mulai ambil waktu dan doakan. Doakan saya juga. Doakan. Itulah kenapa saya seringkali menyampaikan sebuah visi saya secara pribadi. Sekolah anak-anak raja, mimpi gedung sekolah anak-anak raja. Kenapa? Supaya doakan. Saya nggak mau sampai hari ini Tuhan masih belum percaya saya. Nggak apa-apa, tapi saya percaya janjinya tidak pernah berubah. Itu akan terjadi. Kapan waktunya? I don't know. Tapi saya percaya itu akan terjadi. Waktu saya sampaikan itu sebuah pernyataan iman, tujuannya doakan, bukan dihina-hina. Ngerti ya? Bukan dihina. Nah, Allah nggak mungkin itu. Kalau ada seseorang curhat, tujuannya supaya kita doakan. Yang selanjutnya adalah, selain mendoakan, adalah peduli. Saling memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan luar.
tidak lagi fokusnya kepada kita, tapi kepada keluar. Ada baksos-baksos yang sudah lama tidak diselenggarakan. Fokusnya seperti itu. Ya, itu adalah sebagian sekelumit kecil, nanti mungkin bisa dijelaskan pada pendeta-pendeta yang lain kalau Tuhan percaya menyampaikan sebuah visi gereja. Paling tidak itu sekelumit dari apa yang bisa saya sampaikan. Hal yang sama Tuhan juga mau sampaikan itu buat setiap kita. Tuhan ingin setiap kita menjadi sahabatnya, tapi harus lewati prosesnya. Menjadi orang yang layak dipercayai. Oke. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dengar saya sampaikan ini, sebenarnya firman Tuhan juga sedang mengajar kepada saya secara pribadi. Kita baca ya. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman yang saya ajarkan, yang kita sedang bahas ini juga sedang mengajar kepada saya. Jangan dikira apa yang saya sampaikan itu saya benar, enggak. Ada beberapa yang saya lakukan, namun ada banyak juga yang masih terus dikejar. Oleh karena itu sama-sama belajar. Cuma lebih dahulu saya sedang belajar dulu. Tuhan ajar saya, lalu saya ajar Bapak Ibu Saudara. Jika mau Tuhan pakai kita menjadi sahabat Allah, maka relakan diri untuk Tuhan ajar. Tuhan nyatakan kesalahan kita, Tuhan perbaiki kita, Tuhan didik kita dalam kebenaran, sehingga Alkitab itu boleh digenapi, bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Yang kudus tidak akan pernah bisa bersatu dengan yang najis. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan maunya kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, bukan yang lain. Tuhan mau mempercayakan kita menjadi sahabatnya. Oleh karena itu, yuk beranikan diri kita untuk terbuka dengan setiap firman Tuhan. Jadi sama seperti Abraham, sahabat Allah, karena ia percaya dengan Tuhan apapun yang Tuhan katakan. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang kedua ayat 23 berkata begini. 1, 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi setiap perkataan firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu Saudara dengar, percayai dan lakukan, sampai Tuhan menganggap kita ini layak dipercayai dan disebut sahabat Allah. Kalau satu kata saja kita tidak bisa menangkap, atau satu kata yang kita tangkap dan tidak bisa kita lakukan, bagaimana mungkin Tuhan menyatakan begitu banyak firman Tuhan berlimpah-limpah? Oke, siap ya? Ditegur, dinasihati. Mulai sekarang tidak ada sindir-sindiran ya, langsung to the point, ngerti ya? Kalau sama saya juga begitu, gak apa-apa. Tujuannya adalah membangun supaya kita sama-sama layak dipercaya menjadi sahabat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu dan lama sekali, sudah hampir bertahun-tahun saya ini tidak melayani bersama sahabat saya. Yang sekarang karena jadi sahabat itu, dia jadi istri saya. Saya dulu bisa menghabiskan waktu berjam-jam telepon, mempertajam visi. Sebelum saya menyatakan dia akan jadi pacar saya, karena waktu berpacaran itu mempertajam visi. Waktu bersahabatan itu mengenal visi masing-masing. Saya cari dan berkelana kepada satu wanita, kepada wanita yang lain. Maksudnya sebelum menyatakan jadi pacaran ya, lihat, oh ini, sampai akhirnya ketemu dengan orang ini. Ngomong banyak hal, berjam-jam, setiap hari. Sahabatnya seperti itu, setiap hari. Sampai akhirnya pada sebuah titik, itu bukan pacaran ya, masih sedang penjajakan, pertemanan. Sampai pada sebuah titik saya harus nyatakan,
menjadi pacaran. Karena pacaran semakin mempertajam visi, akhirnya menikah. Saya kenalkan, namanya adalah Ibu Priscilla Yohanes. Dia akan memimpin kita dan melengkapi saya untuk berdoa.